Kalau kamu bangun hanya untuk bekerja, membayar tagihan, atau karena semua orang melakukannya, aku bisa bilang dengan yakin, kamu sedang berjalan ke arah yang salah. Biasanya saat kamu memilih apa yang ingin dilakukan, kamu sedang mengikuti tekanan luar, harapan keluarga, tren pasar, atau apa yang terlihat aman. Namun saat kamu menemukan tujuanmu, rasanya seperti bagian dari dirimu yang tertidur akhirnya terbangun. Itu seperti bunyi klik dari dalam. Sebuah pengenalan, bukan datang dari luar, tapi dari dalam. Aku ingat dengan jelas pertama kali aku merasakannya. Dari luar hidupku terlihat baik. Aku punya bisnis kebersihan, dan aku menghasilkan lebih dari 400 juta rupiah per bulan. Tapi di dalam, ada kehampaan. Sesuatu berkata, ini bukan segalanya. Aku memendam itu lama, sampai suatu hari aku menyadari, yang membuatku benar-benar bergetar bukanlah uang masuk, tapi melihat karyawanku meningkatkan hidup mereka, membantu mereka menetapkan tujuan, mengatur keuangan dan percaya pada diri sendiri. Saat itu aku sadar, tujuanku bukan membersihkan kantor. Tujuanku adalah membangkitkan orang lain, tapi itu tidak terjadi dalam semalam. Itu bukan keputusan, itu adalah proses. Dan disinilah titik terpenting, tujuan hidup terungkap saat kamu mulai mendengarkan dirimu sendiri. Pernahkah kamu menyadari bahwa kebanyakan orang takut akan keheningan? Takut sendirian dengan pikirannya? Itu bukan kebetulan. Dalam keheningan muncul pertanyaan yang dihindari. Apa yang benar-benar kamu cintai? Apakah hidupmu sekarang akan tetap bermakna jika berakhir besok? Kenapa kamu bangun setiap pagi? Kebanyakan orang menghindari konfrontasi ini. Mereka memilih kebisingan, rutinitas, dan mode otomatis. Tapi kenyataannya sederhana dan keras. Siapa yang tidak menemukan tujuannya sendiri akan hidup dalam tujuan orang lain. Dan sekuat apapun usaha mereka, uang tidak akan datang dengan ringan. Semesta tidak membalas kerja keras buta, tapi niat yang selaras. Yang menarik, banyak orang bilang mereka tidak punya waktu untuk menemukan tujuan. Tapi mereka punya waktu untuk menggulir media sosial berjam-jam, mengeluh tentang atasan, dan melakukan banyak hal yang tidak membawa mereka kemana-mana. Itulah sebabnya aku selalu menyarankan tantangan sederhana namun kuat. Bangun 1 jam lebih awal setiap hari. Hanya 1 jam, ambil buku catatan, cari tempat tenang, dan tulis dengan jujur, jika aku bisa hidup dari hal yang paling aku cintai, apa itu? Mungkin di hari-hari awal kamu tidak menulis apapun, tapi seiring waktu, pikiranmu mulai memunculkan jawaban. Impian masa kecil, kecintaan yang tertindas, ide-ide yang dulu kamu anggap konyol, tapi membuat hatimu berdebar. Kamu akan terkejut dengan apa yang bisa muncul dari keheningan. Ada penelitian dari Universitas Stanford yang menunjukkan bahwa orang yang memiliki kejelasan tujuan lebih tahan terhadap stres, lebih sehat, dan lebih mungkin meraih kesuksesan finansial. Dan itu sama sekali tidak mengejutkanku, karena ketika kamu hidup dengan tujuan, semuanya berubah. Kamu berhenti membandingkan diri, kamu berhenti mencoba menyesuaikan diri. Kamu mulai bertindak dari tempat yang jauh lebih kuat, identitas sejati. Seolah hidup akhirnya masuk akal. Kamu mulai menarik orang dan peluang yang tepat. Dan uang menjadi akibat, bukan lagi pusat dari segalanya. Maka aku bertanya padamu dengan sungguh-sungguh, apakah kamu menjalani tujuan hidupmu atau hanya mengulangi apa yang dunia perintahkan padamu? Pertanyaan ini memang tidak nyaman, aku tahu. Tapi justru karena itulah ia perlu ditanyakan. Sebab di balik jawaban itu, ada kehidupan penuh menantimu. Kehidupan di mana kamu tak lagi mengejar uang dengan putus asa. Kehidupan di mana uanglah yang mengejarmu, karena akhirnya kamu menjadi magnetis. Dan semua itu dimulai ketika kamu berhenti memilih dan mulai menemukan. Pernahkah kamu benar-benar bertanya kenapa kamu bangun setiap hari? Bukan jawaban otomatis seperti untuk bekerja, untuk membayar tagihan, atau karena harus begitu. Tapi alasan yang dalam. Apa yang membuatmu bangun dari tempat tidur dengan semangat? Bagi banyak orang, jawabannya tidak ada. Dan itu adalah tanda paling jelas bahwa hidup mereka terputus dari tujuan. Faktanya, kebanyakan orang tidak benar-benar hidup, mereka hanya bertahan.
Bangun dengan autopilot, terburu-buru, ponsel di tangan, pikiran penuh kewajiban. Dan siklus ini berulang setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, hingga tahun-tahun berlalu. Lalu suatu hari mereka bertanya, apa yang telah kulakukan dengan hidupku? Tapi saat itu sudah terlambat untuk kembali. Karena itulah aku begitu menekankan, kamu perlu menemukan alasan mengapa kamu ada di sini. Apa tujuanmu? Apa alasan terdalammu? Karena itulah yang memberi arti pada segalanya. Ketika kamu menemukan tujuan sejati, bangun tidur tak lagi menjadi beban, melainkan berkah. Kamu bangun bukan untuk lari dari utang atau karena kewajiban, tapi karena ada sesuatu yang lebih besar menantimu. Sesuatu yang menggerakkanmu, yang menginspirasi, menantang, dan mengisi jiwamu. Aku benar-benar menanggapinya dengan serius. Bukan dengan meditasi 5 menit atau percakapan manis, tapi aku pergi ke sebuah peternakan di Clear Lake Oaks, California. Selama 3 hari penuh, hanya untuk menemukan dan menulis dengan jelas tujuan hidupku. Dan aku menulis, hidup dan bekerja dalam lingkungan yang makmur, yang mendorong produktivitas dan kenikmatan, agar aku dapat melayani keluargaku, perusahaanku, komunitasku, bangsaku, dan pada akhirnya dunia. Kalimat ini bukan berasal dari buku atau seminar. Itu datang dari dalam diriku. Sejak saat itu, setiap keputusan yang kuambil dipandu oleh prinsip ini. Tapi yang luar biasa adalah, kamu tidak perlu pergi ke tempat terpencil selama 3 hari untuk melakukannya. Kamu hanya perlu memilih untuk mendengarkan dirimu sendiri. Pilih satu waktu dalam sehari, pagi atau malam, untuk menjauh dari kebisingan dan bertanya, jika tak ada yang melihat, apa yang benar-benar ingin kulakukan setiap hari dalam hidupku? Kadang jawabannya datang sebagai bisikan, kadang sebagai teriakan, tapi ia selalu datang. Dan saat itu tiba, semuanya berubah. Rasa tersesat, rasa terburu-buru, rasa hidup yang bukan milikmu, semuanya menghilang. Saat kamu menemukan tujuan hidupmu, kamu tidak lagi membutuhkan dorongan dari luar. Motivasi justru datang sendiri menghampirimu. Pernahkah kamu merasa ingin melepaskan segalanya dan memulai dari awal, tapi tidak tahu harus mulai dari mana? Mungkin itu bukan keinginan untuk menyerah, tapi suara dari jiwamu yang berkata, kamu sedang menjalani hidup yang bukan untukmu. Aku telah melihat ini terjadi pada ratusan orang. Mereka meninggalkan pekerjaan yang dibenci. Mereka pindah kota, memulai dari nol. Dan untuk pertama kalinya mereka merasa benar-benar hidup. Hidup menjadi berbeda saat kamu tahu alasan mengapa kamu ada di dunia ini. Dan percayalah, kamu punya tujuan yang dalam. Tujuan itu bisa tersembunyi di balik bertahun-tahun kewajiban, ketakutan, luka batin, atau rasa tidak aman. Tapi tujuan itu ada di dalam dirimu, menunggu saat yang tepat untuk muncul ke permukaan. Dan mungkin saat itu adalah sekarang. Kamu tidak menghasilkan uang karena kamu belum memiliki arah hidup yang jelas. Kalimat ini mungkin terdengar keras, tapi itulah kenyataan yang perlu didengar banyak orang. Mereka pikir uang tidak datang karena kurang waktu, pendidikan, atau keberuntungan. Padahal yang sebenarnya kurang adalah kejelasan arah. Kejelasan tentang siapa kamu, apa yang kamu inginkan, dan mengapa kamu melakukan semua ini. Kalau kamu tidak tahu tujuanmu bangun pagi, alam semesta pun tidak tahu apa yang harus diberikan kepadamu. Kamu merasa selalu mengejar sesuatu yang tak kunjung datang. Bekerja keras tapi tetap merasa kosong. Itu karena kamu berjalan tanpa pondasi yang kuat. Dan uang sejati yang berlimpah dan abadi tidak akan datang pada orang yang tersesat. Aku pernah mengalaminya. Dulu aku menjalankan bisnis kebersihan dan mendapatkan sekitar 80 juta rupiah per bulan, tapi tetap merasa hampa. Rasanya seperti memenangkan permainan yang salah. Hatiku tidak terpenuhi. Baru ketika aku menyadari bahwa tujuanku adalah mengajar, menginspirasi, dan membangkitkan potensi orang lain, uang mulai mengalir dengan lancar sebagai akibat, bukan tujuan. Banyak orang terjebak pada strategi cepat kaya, tapi lupa akar dari semua itu. Uang bukanlah akhir dari segalanya. Uang adalah cermin. Ia memantulkan tingkat kejelasanmu dan sejauh mana kamu terhubung dengan panggilan jiwamu. Lihatlah sekeliling. Berapa banyak orang kerja dari pagi hingga malam,
tapi tetap hidup dalam utang. Dan lihat juga mereka yang tampaknya bersantai, tetap tersenyum, dan rezekinya justru terus mengalir. Bukan soal seberapa keras mereka bekerja, tapi energi dan niat di balik kerja itu. Itulah kekuatan dari hidup yang dipandu oleh tujuan. Aku akhirnya membuat klub streaming mingguan karena aku sadar banyak sekali orang yang haus akan pembelajaran, ingin mendengar lebih banyak, dan merasa siap untuk terbangun. Dan kesadaran ini melahirkan ide yang selaras dengan panggilanku. Ide itu menciptakan dampak, perubahan, dan kekayaan. Saat kamu hidup dengan tujuan yang jelas, kamu menjadi magnet. Kamu berhenti mengejar uang, justru uang yang mengalir ke arahmu. Karena kamu memberi dari hati, bukan dari kebutuhan. Dan ketika itu terjadi, bahkan rasa lelah pun terasa berbeda. Kamu mungkin bekerja lebih lama, tapi kamu merasa lebih ringan, karena tujuan adalah bahan bakar terkuat yang bisa dimiliki manusia. Ia menyalakan jiwa dan membuat hidup terasa penuh. Ingin bukti? Lihat orang-orang besar yang mengubah dunia dan menjadi kaya dalam prosesnya. Mereka semua punya satu kesamaan. Mereka tahu mengapa mereka ada di sini, dan semua yang mereka lakukan berasal dari suara hati mereka yang terdalam. Steve Jobs tidak pernah bermaksud hanya mencari uang lewat teknologi. Tujuannya adalah mengubah dunia lewat kreativitas dan kesederhanaan. Elon Musk juga tidak memulai dengan impian menjual mobil. Dia punya misi untuk merevolusi transportasi dan memberi dampak bagi masa depan bumi. Mereka menjadi kaya, ya, karena mereka punya kejelasan misi. Itulah yang membedakan mereka dari jutaan orang lain yang hanya mengejar uang. Sekarang lihat sisi lain. Ada banyak orang pintar, berbakat, berpendidikan tinggi, punya keahlian, tapi hidupnya penuh frustrasi, terjebak dalam pekerjaan yang tidak mereka cintai. Apa yang hilang dari mereka? Tujuan hidup. Tanpa itu semua tenaga habis percuma. Seperti mendayung tanpa arah. Keringat keluar tapi tidak bergerak. Ilmu membuktikan hal ini. Penelitian dalam Journal of Psychological Science menunjukkan bahwa orang yang memiliki tujuan hidup yang jelas cenderung memiliki pendapatan lebih tinggi dan merasa lebih puas. Mereka lebih disiplin, mengelola uang lebih baik, dan membuat keputusan strategis. Karena mereka tidak hanya bereaksi terhadap dunia, mereka menciptakan sesuatu. Dan semua itu dimulai dengan satu pertanyaan. Apa yang sangat kamu cintai, sehingga kamu mau melakukannya gratis dan tetap memberikan yang terbaik? Mungkin kamu belum tahu jawabannya. Tidak apa-apa, tapi pahami, jawabannya ada dalam dirimu. Sampai kamu menemukannya, uang akan terasa lepas, sulit, dan tidak pernah cukup. Tapi saat kamu hidup sesuai tujuanmu, uang justru datang kepadamu. Karena kamu berhenti menjadi orang biasa dan menjadi seseorang yang tahu kenapa dia ada di dunia ini. Kalau kamu mengikuti arus orang lain, kamu sedang menjauh dari jati dirimu. Dan mungkin itulah alasan kenapa hidupmu terasa stagnan, meski sudah berusaha keras. Seluruh masyarakat dibentuk untuk mencetak salinan. Sekolah, sistem, pasar kerja, semua mendorong kita mengikuti pola, belajar, bekerja, pensiun. Tapi tidak ada yang bertanya, apakah ini jalanmu sendiri? Tidak ada yang mengajarkan kita berhenti dan bertanya, apakah ini benar-benar aku? Atau aku hanya meniru karena semua orang juga begitu? Ini bukan teori. Aku melihatnya terjadi berkali-kali, bahkan padaku sendiri. Dulu aku bekerja di bidang kebersihan. Dari luar hidupku terlihat stabil. Aku punya bisnis dan penghasilan. Tapi di dalam hati ada yang salah. Seolah-olah aku sedang menjalani naskah hidup yang bukan milikku. Dan aku baru sadar ketika mulai bertanya pada diri sendiri, kenapa aku melakukan semua ini? Jawabannya tidak langsung datang, tapi pertanyaan itu terus mengguncang pikiranku. Itu yang meruntuhkan rasa aman palsu yang aku miliki. Dan rasa tidak nyaman itu justru mendorongku maju. Karena ketidaknyamanan adalah tanda bahwa kita hidup di luar tujuan kita. Disinilah banyak orang berhenti. Karena keluar dari autopilot, butuh keberanian, butuh melawan arus, butuh keputusan yang mungkin tidak dimengerti orang lain, tapi bermakna bagimu. Aku ingat satu kisah yang membekas di hatiku. Beberapa tahun lalu putriku mulai bekerja di perusahaan teknologi. Dia penuh semangat dan antusiasme. Suatu hari dia membawa pulang buletin internal perusahaan, semacam majalah kecil. Aku membaca nama editornya, Bessie Tamaris.
Nama belakang itu terdengar familiar. Aku memintanya menanyakan apakah ayah Bessie bernama Marinus Tamaris. Beberapa hari kemudian, dia pulang dengan wajah terkejut. "Ayah, kau tidak akan percaya, ternyata memang dia." Marinus adalah seorang imigran yang aku temui saat ia membersihkan kantor dengan bayaran sekitar Rp15.000 per jam. Ia belum bisa menyetir dan hampir tidak bisa berbicara bahasa Inggris. Tapi aku percaya padanya. Aku ajari dia mengemudi dan membantunya membangun usahanya sendiri. Bertahun-tahun kemudian, ia memiliki beberapa perusahaan, kaya, dihormati, dan yang terpenting, ia menemukan tujuan hidupnya. Semua itu dimulai ketika dia berhenti mengikuti jejak orang lain dan mulai menulis kisahnya sendiri. Saat kamu melakukan sesuatu yang kamu cintai, kamu tidak lagi bertahan hidup, tapi mulai menciptakan. Kamu berhenti menyesuaikan diri dengan ritme dunia dan mulai menciptakan ritmemu sendiri. Itu begitu kuat sehingga mengubah energimu, kehadiranmu, dan tentu saja hasil-hasilmu. Namun jika kamu mencoba melakukan semuanya sekaligus, kamu akan tersesat. Kamu akan merasa kewalahan, bingung, tanpa arah. Karena itu, ketika ide-ide mulai muncul, dan itu pasti akan terjadi saat kamu terhubung dengan tujuan hidupmu, kamu perlu menuliskannya. Susun dengan rapi, tentukan prioritas. Pilih satu yang pertama menggerakkanmu. Aku sering bilang bahwa tujuanmu adalah potongan kecil dari misi hidupmu yang sedang bergerak. Itu adalah bagian dari visi batinmu yang mulai menjadi nyata. Maka kamu tidak perlu langsung mengubah seluruh dunia. Kamu hanya perlu melangkah keluar dari pola lama yang membawamu sampai di titik ini. Kalau saat ini kamu menjalani hidup yang tidak membuatmu bersemangat, aku paham. Tapi aku juga tahu bahwa itu tidak selamanya. Kamu bisa keluar dari itu. Kamu bisa membangun sesuatu yang baru. Tapi tak akan ada yang berubah jika kamu terus melakukan apa yang dilakukan semua orang. Sambil berharap hasil yang hanya bisa didapat oleh mereka yang berani hidup dengan tujuan. Dunia tidak butuh lebih banyak orang yang hidup dengan autopilot. Dunia butuh dirimu yang sejati, dan hanya kamu yang bisa memberi izin untuk itu. Pertanyaannya, apakah kamu akan terus menyalin naskah orang lain atau akhirnya mulai menulis milikmu sendiri? Karena perubahan yang kamu cari itu dimulai ketika kamu memutuskan untuk berhenti mengulang dan mulai hidup dengan kesadaran. Kamu tidak dilahirkan untuk menjadi salinan. Kamu punya misi, dan saat kamu menemukannya, segalanya mulai sejalan. Energimu, fokusmu, kemakmuranmu, kedamaianmu. Tak ada hal di luar dirimu yang bisa mengisi kekosongan di dalam jika kamu tidak terhubung dengan sesuatu yang membuat jiwamu bergetar. Dan jika isi dari video ini menyentuh hatimu, video selanjutnya yang muncul di layar akan membawamu lebih dalam lagi dalam perjalanan ini. Di sana kamu akan naik satu tingkat dan keluar 1% lebih baik daripada sebelumnya. Dan 1% itu jika ditambahkan setiap hari akan mengubah seluruh hidupmu. Terima kasih sudah bersamaku hari ini.